Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi sahabat Gemilang. Semoga hari ini kabar Anda baik-baik saja, sehat selalu, sehat di badan, sehat kantong. Dan yang pasti hari ini luar biasa, Dharma Wijaya kembali hadir temani Anda di salah satu program yang mengangkat terkait potensi yang ada di Kabupaten Magelang, tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan untuk kesempatan kali ini kita bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada topik menarik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini terkait dengan pelayanan berizinan berusaha untuk mendukung investasi di Kabupaten Magelang. Dan untuk itu kita akan membahasnya kurang lebih selama 1 jam ke depan, dan sudah hadir ada 3 narasumber di kesempatan kali ini. Dan untuk acara ini disiarkan langsung dari kantor DPM PTSP Kabupaten Magelang. Kita sapa yang pertama, ada Bapak Aziz Amin Mujahidin SPD MPD selaku PLT Kepala DPM PTSP Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat kasih hari ini Pak? Alhamdulillah sehat selalu dan bahagia. Kemarin ketemu di PKD, sekarang sudah di sini ya Pak ya? Ya, itulah perjalanan yang indah. Ini kayaknya bukan sesuatu yang baru Pak? Ya, saya rasa DPM PTS tidak asing bagi kita semuanya ya. Keberadaannya karena sangat berfungsi, sangat memfasilitasi dan sangat support terhadap para investor dalam negeri maupun luar negeri di Magelang. Oke, siap. Yang pasti kita akan ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan sahabat Gemilang semuanya Pak ya? Siap ya Pak ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih Pak Aziz Amin Mujahidin di sela kesibukannya memanfaatkan waktu atau meluangkan waktu untuk berbincang bersama kita di sini. Kemudian yang kedua ada Bang Ibnu Pangesti Aji Eskom selaku penata kelola penanaman modal ahli muda. Selamat pagi. Oke, kami panggilnya Bang Ibnu, Bang Aji. Namanya Aji. Yeah. Sehat hari ini, Bang Ibnu? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap. Pak Dharma ya? Iya, sudah sarapan ya hari ini? Itu kan pendongeng itu ya. Beda ini. Kebetulan kakak adik. Oh, kakak adik? Kakak adik. Oh, baru tahu. Iya, kakak adik, beda ibu. Oh, beda ibu. Oke, siap, terima kasih Mas Aji yang nanti juga akan mendampingi Pak Aziz Amin Mujahidin untuk berbincang bersama kita. Dan narasumber yang ketiga yang paling cantik di antara kita bertiga, ada Mbak Nurul Latifah SIP, penelaah teknis kebijakan. Sehat Mbak Nurul? Alhamdulillah sehat Mas. Semangat pagi ya? Semangat. Semangat pagi. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Nah, sarapan nanti insya oh gitu ya. Oke, terima kasih sahabat Gemilang, dan jangan lupa Anda juga nanti bisa berpartisipasi melalui layanan WA kami di 081578968968. Sekali lagi di 081578968968. Sahabat Gemilang, kalau kita ketahui Kabupaten Magelang ini memiliki potensi besar tentunya dalam semua sektor, entah itu pariwisata, industri olahan, dan juga mungkin di sektor pertanian modern. Namun kadang-kadang kunci agar potensi tersebut tumbuh menjadi kekuatan ekonomi daerah adalah dengan adanya pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha. Itu yang kita harapkan. Makanya hari ini kita akan ngobrol bareng di Jamus Gemilang, dan yang pertama saya ingin ke Pak Aziz Amin Mujahidin dulu. Pak, dari kacamata Bapak, kondisi perkembangan investasi yang ada di Kabupaten Magelang saat ini loh Pak. Iya. Seperti apa menurut pandangan Pak Aziz? Monggo, silakan. Ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Mas Dharma. Jadi capaian investasi Kabupaten Magelang dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan tren yang sangat positif. Realisasi investasi baik dari penanaman modal dalam negeri
maupun penanam modal asing atau PMA terus meningkat. Tercatat sampai triwulan 3 2025 capaian realisasi investasi di Kabupaten Magelang itu sebesar 1, sekian triliun rupiah. 1, atau iya 1,003785497557 atau dikatakan 1, sekian triliun atau 167,30% dari target yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 600 miliar rupiah. Oke. Jadi hal ini tidak terlepas dari meningkatnya kepercayaan investor ya, baik karena kemudahan perizinan melalui OSRBA maupun karena iklim investasi yang kondusif dalam berbisnis yang terus kita bangun dengan perangkat daerah lain. Kami ingin memastikan bahwa investasi ini tidak hanya tumbuh secara angka, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat, membuka lapangan kerja dan juga mendorong pemerataan ekonomi di Kabupaten Magelang. Begitu Mas Dharma. Oke, artinya dengan angka-angka ini untuk Kabupaten Magelang terjadi perkembangan investasi yang sangat luar biasa. Iya, iya. Ada di tren positif ya. Betul, betul. Okay. Tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Aziz bahwa ini bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya adalah dapat membuka lapangan kerja. Ya. Korelasinya seperti apa itu Pak? Iya. Jadi adanya investor yang masuk ke Magelang, ini kami juga punya potret peta mana-mana investor yang mempunyai jumlah tenaga kerja, ya, yang di bawah 1.000, yang di atas 1.000, kita tahu, kita ada catatannya, gitu, ya. Artinya ini di semua lini ya, artinya tadi kan ada dari sektor pariwisata, kemudian ada juga dari sektor pertanian modern, ada sektor industri olahan, artinya semuanya hampir merata perkembangannya. Ya sebetulnya setiap daerah dan setiap jenis usaha itu punya potret masing-masing. Karakteristik masing-masing ya. Ada yang tumbuh bagus, ada juga yang stagnan, dan lain-lain begitu. Oke, siap. Nah, dengan perkembangan yang sangat luar biasa ini tentunya sahabat Gemilang seperti yang kita ketahui ada peran konkret yang dilakukan oleh DPM PTSP, apalagi sekarang dimotori atau dipimpin oleh Bapak Aziz Amin Mujahidin. Saya ke Mas Haji. Mas, Ya. Bentuk dukungan konkret DPM PTSP untuk para investor hingga menyebabkan timbulnya angka-angka yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Aziz ini seperti apa selama ini? Ya, terima kasih Pak Dharma. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita lakukan di tingkat DPM PTSP secara OPD. Kami rangkum setidaknya ada 5 ya, yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah pendampingan investasi satu pintu. Kita punya MPP, mulai dari konsultasi perizinan, konsultasi pengisian OSS, pendampingan pengisian OSS, hingga mungkin pengurusan legalitas yang lain. Gitu. Artinya itu dari awal sampai akhir ya? Iya. Konsultasi, kita melakukan pendampingan. pengisian. Jadi kita melihat calon investor yang akan masuk, kita lihat apakah dia ada kendala, apakah dia ada kesulitan perizinan, kemudian kita datangi, kita diskusikan dengan pelaku usaha itu, investor itu, kendalanya ada di mana. Seandainya ada kebutuhan untuk menghadirkan OPD teknis, OPD teknis perizinannya, kita sama-sama hadirkan, kemudian kita duduk bareng untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Oke, artinya ini sebelum mereka ke tahapan pengisian OSS ini sudah dilakukan pendampingan terlebih dahulu. Iya. Oke. Iya. Tuh, Kemudian masyarakat yang di kedua, Kabupaten Magelang. Kita punya layanan yang berbasis nasional ya, OSS RBA yang jelas sudah terintegrasi. Ya. Kemudian tahun ini kita akan mengembangkan SIPID, Sistem Informasi Potensi Daerah. Ya. Oke. Kemudian kita ubah nama. Bukan SIPID ini ya, bukan SIPID mata ya. Mata, ya. Kita ubah nama yang lebih lebih lokal. Lebih lokal ya. Dengan nama Anjungan Investasi Magelang. Anjungan Investasi Magelang. Nantinya
sistem ini bisa diakses di www.aim.magelangcup.go.id. Oke, Begitu. berarti ada layanan melalui OSSRB, ada juga tentang sistem informasi potensi investasi daerah atau SIPIT itu tadi, dengan nama Anjungan Investasi Magelang atau AIM. Ada yang lain kira-kira? Ya, selain itu tahun ini juga kita akan adakan satu forum investasi tingkat Kabupaten Magelang. Oke. Kita sebut namanya Magelang Growth Investment Collaboration. Oke. Kita singkat MAGIC. MAGIC, Magelang Growth Investment Collaboration atau MAGIC. MAGIC begitulah. Oke. Rencananya akan kita laksanakan di tanggal 27 November 2025 dan menghadirkan beliau Bapak Bupati. Oke. Rencananya di mana itu? Masih rahasia. Masih rahasia. Dirahasiakan ya. Ini biar surprise ya. Ini salah satu kelebihannya Pak Aziz, masih dirahasiakan supaya Anda menebak-nebak ya. Oke, saya tertarik dengan tadi Anjungan Investasi Magelang. Mungkin sahabat Gemilang yang ada di rumah ini juga belum paham atau belum tahu apa sih sebenarnya Anjungan Investasi Magelang atau disingkat AIM. AIM bukan nama orang ya, Anjungan Investasi Magelang. Bang Aji, bisa dijelaskan AIM apa sih sebenarnya AIM itu? AIM itu sebenarnya akronim tadi ya, Anjungan Investasi Magelang. Dia adalah sistem informasi yang berbasis website yang fungsinya untuk menyediakan informasi peta potensi dan peluang investasi di Kabupaten Magelang. Peta potensi dan peluang investasi di Kabupaten Magelang. Jadi nanti di dalamnya akan ada informasi tentang profil daerah. Jadi profil daerah itu menggambarkan tentang dukungan daerah terhadap investasi. Misalnya tenaga kerja, misalnya dari sisi aspek SDM tadi ya, tenaga kerja ya. Dari sisi infrastruktur dan sebagainya, informasi daerah gitu ya. Kemudian akan ada informasi tentang potensi investasi. Potensi investasi bersebasis produk unggulan daerah. Kita mengklaim Kabupaten Magelang dengan potensi pertanian salah satunya. Nanti akan ada informasi tentang potensi pertanian. Misalnya adalah potensi padi organik misalnya ada di mana itu? Di daerah A itu potensinya apa gitu? Informasinya apa nanti potensi investasinya dari padi organik itu apa? Peluang investasinya itu seperti apa? Kemudian secara pohon industri dia dukungannya seperti apa? Dukungan kapasitas produksinya dan sebagainya. Kemudian ini apa? Hasil akhir dari satu produk itu apa saja? Yang bisa dikembangkan seperti itu. Berarti bukan hanya hasil akhir produknya tok di situ, tapi hasil produk itu masih bisa dikembangkan untuk apa gitu ya? Iya. Luar biasa. Berarti Anda harus bisa mencermati AIM ini luar biasa. Ya. Kemudian AIM itu nanti akan kita bentuk dalam selain naratif ya. Ini akan ada potensi berbasis GIS. Geographic Informasi System ya. Sistem informasi geografis ya. Sistem informasi. Jadi dari sistem informasi jadi berbasis peta begitu. Informasi itu selain naratif ada yang berbasis peta. Sehingga orang bisa melihat dengan lebih gampang dan mudah begitu. Ada wilayah daerah ini, potensi ini dan sebagainya. Nanti akan kemudian kita layering dengan pola tata ruang yang ada di kabupaten berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2024 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magelang. Sehingga kita bisa melihat daerah itu, titik tertentu itu secara pola ruang itu boleh digunakan untuk apa? Peruntukannya untuk apa? Ini kan sangat bermanfaat bagi investor. Jadi sebelum itu mengetahui dulu ya. Itu mengetahui, jangan sampai kemudian itu LSD orang mau berinvestasi di situ itu nggak bisa karena LSD sudah terkunci sebagai lahan sawah yang dilindungi. Kemudian meskipun mekanisme mengeluarkan ada, tetapi tidak mudah. Ya. Mas Haji, artinya ini berbasis dengan pemetaan potensi, iya kan? Betul. Nah, dari kata kunci pemetaan potensi ini
Kalau saya salah nanti tolong diralat ya Pak Aziz. Ya. Saya jadi ingat salah satu Sabta Cipta atau visi misi Bupati Magelang saat ini, yaitu Gemilang Potensine, kan gitu. Nah, kalau dari kacamata Pak Aziz, Mbak Nurul sebentar, ya nanti ya, sabar dulu, ya. Kemudian bagaimana pelayanan perizinan ini bisa mendukung Sabta Cipta serta visi misi dari Bupati dan juga Wakil Bupati Magelang saat ini, Pak Aziz, silakan. Ya, terima kasih. Jadi arah pembangunan Kabupaten Magelang yang dituangkan dalam Sabta Cipta atau 7 prioritas cita pembangunan daerah, itu yang tadi disebutkan memang relevan sekali ya. Gemilang Potensine, karena kita menciptakan iklim investasi yang bertanggung jawab, kemudian berkelanjutan dan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, tata kelola dan sektor unggulan. Selain itu juga ini Mas Dharma, ngelayani birokrasi nih. Jadi penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, yang prima itu peduli, mudah, ikhlas, prima, peduli, ramah, ikhlas, mudah dan adil. Selain itu juga kita menekankan terus bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang berakhlak. Seperti yang kita tahu bahwa berakhlak itu ya berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi pelayanan perizinan yang cepat dan transparan merupakan pintu masuk untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kami juga berperan langsung terhadap misi ketiga khususnya, yaitu memajukan perekonomian daerah berbasis potensi lokal, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi melalui berusaha kami membantu membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Izin yang kami keluarkan itu tidak sekadar dokumen administratif, tetapi sekaligus memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan Sabta Cipta dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Magelang. Artinya ini memang DPMP TSP ini all out untuk membantu masyarakat mengurus perizinan supaya investasi di Kabupaten Magelang ini semakin meningkat dan juga semakin meningkat gitu ya Pak Aziz ya? Endingnya ya meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Outputnya adalah tetap kesejahteraan Melayani birokrasi ini itu menjadi salah satu visi misi Bupati dan juga Wakil Bupati Magelang. Kita ke Mbak Nurul. Terkait konteks ini, melayani birokrasinya, apakah memang ketika ada masyarakat tentunya yang menginginkan atau pelaku usaha yang menginginkan konsultasi, menginginkan pendampingan, apakah memang itu bisa dilakukan dan apakah mereka harus datang ke DPMP TSP, Mbak Nurul? Terima kasih pertanyaannya. Kalau pada prinsipnya OSS RPA ini dibangun itu agar untuk memudahkan pelaku usaha. Jadi sebenarnya dengan OSS RPA, pelaku usaha bisa memproses usahanya dari mana saja dan kapan saja. Sebentar, ini artinya kata kuncinya adalah memudahkan. Iya, artinya memudahkan usaha dari pusat memang sudah dibangun seperti itu. Dan di dalam website OSS-nya yaitu oss.go.id, di situ juga sudah ada panduan-panduan masing-masing. Ada masing-masing panduannya ya? Bikin akun kayak gimana, mau pengembangan usaha kayak gimana, bisa dicari di dalam website-nya, sudah tersedia semua. Namun apabila pelaku usaha menginginkan pendampingan dalam pengisian sistem OSS, kami siap mendampingi di kantor DPMP TSP. Datang ke sini ya. Pada hari dan jam kerja, tentunya hari Senin sampai Jumat, biasanya pelayanan pukul 8 sampai pukul 3. Selain itu, kalau misalnya tadi dalam rangka mendukung Sabta Cipta melayani birokrasinya, kami juga memiliki program namanya Siap Keliling Layanan Perizinan atau kami singkat Sikelana. Siap Keliling Layanan Perizinan. Namanya Sikelana. Jadi kami untuk menegakkan diri kepada masyarakat, kemudian memberikan pelayanan lebih dekat, kami membuat pelayanan di
Kalau tahun lalu kami menyasar di kantor-kantor kecamatan se-Kabupaten Magelang. Berarti di 21 kecamatan? Iya, kalau Oke. tahun lalu, tapi yang tahun ini kami menyasar di desa-desa. Jadi kami pilih beberapa desa di Kabupaten Magelang gitu. Oh. Dan alhamdulillah antusiasme masyarakat dari tahun lalu ke tahun ini Meningkat. Meningkat terus ya? Iya. Selain itu, Oke. Sikelana juga mengikuti program Pak Bupati yang Ruang Aspirasi Bupati yang diselenggarakan. Oh ya, yang sampai hari ini masih terus diselenggarakan ya? Berjalan, kami selalu ikut dalam setiap kegiatan Ruang Aspirasi Bupati. Kalau misalnya pelaku usaha atau warga masyarakat mau melihat jadwal kapan sih Sikelana Iya. dilaksanakan, karena kan Ruang Aspirasi kami juga ikut jadwal Pak Bupati. Iya, dan sebagainya. betul. Bisa dilihat di akun Instagram kami yaitu DPMPTSP_Skap Magelang. Udah itu aja sih. Kemudian kami harap dengan adanya Sikelana ini dan misalnya udah tahu jadwalnya, masyarakat tidak perlu jauh-jauh sampai ke sini. Ke sini ya, Misalnya kayak betul. kemarin kami mengadakan pelayanan di Kecamatan Dukun, mereka cukup datang ke Kecamatan Dukun. Misalnya kami mengadakan pelayanan di kantor Kecamatan Ngablak, silahkan datang di kantor Kecamatan Ngablak, biar nggak perlu jauh-jauh ke sini. Iya, artinya ini memang sangat-sangat memudahkan sekali ya. Iya, di situ kami Dulu kan ketika saya masih ingat pertama kali DPMPTSP talkshow di tempat kami itu ada pertanyaan dari warga, apakah DPMPTSP itu hanya di Kota Mungkit pada waktu itu. Ya. Nah ini sudah terjawab. Artinya tidak harus di DPMPTSP ini tidak harus dibangun di setiap kecamatan, tetapi sekarang memang sudah memberikan pelayanan Iya. ke Sampai kecamatan ke bahkan sampai ke desa ya. Kecamatan dan Iya, desa. ke Oke. desa-desa secara terjadwal. Kemudian kalau misalnya masyarakat ingin sekedar berkonsultasi terkait perizinan, misalnya mau tanya tentang prosesnya seperti apa, atau misalnya ada hal-hal yang mereka masih mengganjal, Iya. bisa bertanya via hotline WhatsApp kami di nomor 085 888 atau 83 kali 6666 atau 64 kali 31. Oke, saya ulangi 085 888 64 kali 31. Yes. Itu ya. Tapi di hotline itu kami hanya melayani konsultasi. Kalau misalnya pelaku usaha menginginkan pendampingan, silahkan datang ke kantor kami. Ke kantor ya, Iya, DPMPTSP. atau di acara Sikelana. Oke. Ingat sahabat Gemilang, nomor itu nomor hotline ya, bukan nomornya Mbak Nurul. Ya. Jadi nanti di chat, halo Mbak Nurul kan gitu. Itu. Bahaya nanti. Bahaya nanti ya, bahaya. Tapi luar biasa. Dulu di tahun kemarin di tingkat kecamatan, sekarang sudah sampai di desa ya tahun ini ya. Artinya memang benar-benar melayani birokrasi ini ya, ini yang kita lakukan gitu ya. Oke, siap. Sahabat Gemilang, sebelum kita berpindah terkait ini kan pemerintah ini kan telah menerbitkan PP nomor 28 tahun 2025. Ini sebagai, kalau saya tidak salah, ini sebagai pengganti PP nomor 5 tahun 2021. Nah, nanti saya akan minta tanggapannya Pak Aziz Amin Mujahidin, tapi ditahan dulu Pak, karena sebentar lagi ada iklan yang akan kita tampilkan, dan pastikan Anda semuanya sahabat Gemilang jangan kemana-mana, tetap stay di program Jamus Gemilang, Jagongan Musyawarah bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang, masih terkait dengan pelayanan perizinan berusaha untuk mendukung investasi di Kabupaten Magelang. Kita kembali sesaat lagi, tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong. Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, sudah kirim SMS, WA, telepon, bahkan sudah datang ke kantor. Pengaduan jalan rusak ini kok ya lama sekali diurusnya. Ribetnya birokrasi ini loh. Jangan. Santai Pak, santai. Itu kan cara lama. Sekarang kan sudah ada Mas Grace, Pak. Mas Grace? Apa kuwi, Nduk? Kedengarannya kok asing. Seperti aplikasi nasional itu. Lapor Gub itu ya? Bukan Pak, ini inovasi dari Diskominfo Kabupaten Magelang sendiri. Namanya tuh Media Aduan Sosial Gerakan Responsif Efektif untuk Semua Suara. Ini juga fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service atau MSS Pak. Nah, dibuatnya itu juga dengan bahasa yang ramah dengan kearifan lokal, jadi kita tuh lebih akrab. Oh ya, pengaduannya jadi cepat juga Pak, transparan dan langsung ditindaklanjuti OPD. Wah, ini berarti Bapak tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau menghabiskan pulsa. Lebih hemat biaya dan waktu juga toh? Betul banget Pak. Mas Grace ini solusi digital kita, warga Magelang. Yuk sampaikan aspirasi dan aduan Anda sekarang juga. Semua suara terdengar. Nah, bener banget. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mempersembahkan aplikasi Mas Grace, media aduan sosial gerakan responsif efektif untuk semua suara, yaitu fitur aduan lokal di aplikasi Magelang Smart Service yang dirancang dengan identitas dan bahasa yang ramah warga. Inovasi ini memastikan proses pengaduan yang cepat dan transparan dan secara sistematik terhubung ke kanal nasional seperti SP4N Lapor dan Lapor Gub. Mas Grace hadir sebagai solusi strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif. Ayo, unduh Magelang Smart Service sekarang. Semua suara terdengar. Iklan layanan masyarakat ini
dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Kembali lagi sahabat Gemilang, kita akan membahas terkait topik atau tema yang sangat luar biasa di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang. Dan kita masih ngobrol terkait pelayanan perizinan berusaha untuk mendukung investasi di Kabupaten Magelang. Dan masih bersama kami 3 narasumber, ada Bapak Aziz Amin Mujahidin, PLT Kepala DPM PTSP Kabupaten Magelang, Bang Ibnu Pangesti Aji, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan juga Mbak Nurul Latifah selaku penelaah teknis kebijakan. Masih semangat untuk kita ngobrol ya Pak ya? Semangat. Ya. Kopinya jangan lupa diminum dulu. Oke. Sudah mau habis malahan. Wah, ini punya Pak Kadis saja belum habis, punya jenengan sudah habis ini. Masih muda ya Pak, minum. Masih muda. Oke. Tadi sempat kita singgung terkait pemerintah ini kan telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2005. Dan ini yang saya tahu ini sebagai pengganti PP nomor 5 tahun 2021. Dari kacamata Pak Aziz Amin Mujahidin selaku PLT Kepala DPM PTSP Kabupaten Magelang. PP ini seperti apa? Kemudian makna dan juga tentunya dampaknya bagi daerah, khususnya untuk DPM PTSP sendiri seperti apa Pak Aziz? Silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi apa yang dikatakan tadi betul sekali. Jadi PP nomor 28 tahun 2020 ini tentang penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan penyempurnaan dari PP sebelumnya, ya, yaitu yang PP nomor 5 tahun 2021. Jadi perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan juga memperkuat koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi lebih simpel, lebih sederhana ya. Betul. Dengan peningkatan berbasis risiko ini, setiap kegiatan usaha dikategorikan menjadi risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Semakin rendah risikonya, izin yang dibutuhkan juga semakin sederhana. Cukup dengan NIB, nomor Indo Berusaha. NIB ya? Iya. Sedangkan kegiatan dengan risiko tinggi tetap memerlukan izin usaha dan juga pemenuhan standar teknis tertentu, tergantung kebutuhan. Jadi penelitian ini juga menjadikan perizinan lebih efisien, proporsional. Serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus kepada pengawasan berbasis risiko terhadap pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten Magelang itu sendiri. Ya. Itu Mas Darma. Ya. Dan penerapan dari PP ini tentunya tidak bisa dilakukan hanya satu pihak. Kita harus berkolaborasi lintas sektor, lintas apapun untuk penerapan ini. Nah, Mas Aji, selama ini kolaborasi yang dilakukan oleh DPM PTSP tentunya, entah itu dengan perangkat daerah, entah itu dengan sektor swasta, tentunya dalam menciptakan ekosistem investasi yang sehat. Tadi digarisbawahi adalah PP ini menyederhanakan. Artinya harapannya dengan semakin sederhana, semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk mengurus perizinan untuk investasi. Kolaborasi seperti apa yang memang sampai hari ini sudah dilakukan dan masih dilakukan oleh DPM PTSP? Silakan Mas Haji. Ya, terima kasih Mas Dharma ya. Jadi kolaborasi ini penting sekali nih. Dan ini hari ini sudah memang eranya itu semuanya harus kolaborasi agar kegiatan yang kita lakukan itu berjalan optimal. Bebarengan gitu ya. Dan ini sudah kita lakukan sejak dulu ya. Sebenarnya bukan hari ini tapi sudah lama. Dan ini sudah lintas sektor. Jadi semua sektor perizinan teknis sudah kita lakukan secara kolaboratif dari DPU yang menangani persyaratan dasar. Di sana ada 2 persyaratan dasar. Persetujuan bangunan gedung dan
PKKPR dulu ya di sana, ada di sana terkait dengan tata ruang dan bangunan gedungnya. Itu ada di DPUPR. Ya. Oke. Kemudian persyaratan dasar yang ketiga yang persetujuan lingkungan itu ada di DLH ya. DLH. Itu sudah kita lakukan sejak lama. Selain itu juga kemudian dengan OPD teknis yang lain karena perizinan harus mengaitkan dengan OPD teknis masing-masing. Ya. Oke. Harus terjadi dengan OPD teknis masing-masing. Nah, selain itu juga kita dengan asosiasi pelaku usaha, dengan pelaku usaha ekonomi kreatif di Magelang ada PESMA, ada PHRI, kemudian ada HIPMI, Kadin, dan kemudian Apersi dan lain-lain itu juga kita lakukan koordinasi dan kolaborasi. Gitu. Termasuk acara hari ini, Mas Darmangi. Termasuk hari ini ya? Kita sudah berkolaborasi dengan Diskominfo untuk mensosialisasikan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi kolaborasi ini sangat penting untuk terwujudnya ekosistem investasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat sabta cita dan visi Bapak Bupati. Oke, artinya memang semuanya itu sekarang serba harus bebarengan. Ya, nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya Pak Aziz ya? Ya, gitu betul. Ya Pak Aziz? Ya. Oke. Tentunya walaupun kalau dalam bahasa Jawa kita, walaupun ini sudah melangkah bergandengan bareng-bareng, tapi tentu saja masih ada tantangan, kendala yang pasti dihadapi. Nah, sampai dengan hari ini, yang menjadi tantangan utama tentunya terkait era OSS RBA ini, strategi yang diterapkan nanti mungkin boleh diberikan bocoran. Strategi DPMP-TSP dalam menghadapi nanti seperti apa Pak Aziz, silakan. Ya betul ya, bahwa segala sesuatu hal yang baru terutama terkait dengan munculnya atau terbitnya regulasi pasti ada sebuah tantangan. Jadi tantangan yang kami hadapi antara lain masih adanya kepemahaman antara pelaku usaha dan regulasi OSRBA itu sendiri, terutama di kalangan UMKM ya. Apalagi dengan adanya peraturan yang baru nih terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ini. Tentu banyak penyesuaian yang harus kami lakukan dan kami sampaikan kepada pelaku usaha. Selain itu juga masih perlunya sinkronisasi data antar instansi dan kita juga terus-menerus melakukan peningkatan kompetensi SDM, pelayanan juga terus kita benahi. Dan tadi dikatakan strategi ya, strategi yang akan kita lakukan ya pasti memantapkan sosialisasi dan kucing klinik OSRBA ke seluruh wilayah Magelang, terutama di wilayah kecamatan, bahkan mungkin sampai pelaku di kelurahan. Di tingkat desa. Kemudian peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan teknis pelayanan publik ya. Jadi menambah kompetensi, berliterasi dan lain sebagainya. Dan yang pasti memperkuat koordinasi lintas OPD teknis agar proses perizinan teknis lebih cepat dan seragam. Kami memastikan bahwa perubahan sistem ini tidak menghambat, tapi justru mempermudah masyarakat untuk berusaha. Begitu Mas Dharma. Artinya kuncinya adalah komunikasi, kolaborasi, peningkatan SDM. Betul. Itu kan juga penting ya Pak ya. Oke. Mbak Nurul, ada tambahan apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi terkait kendala, kemudian apa yang sering dialami oleh DPMP-TSP? Silakan. Kalau misalnya terkait kendala, tadi kan sudah disampaikan adanya perubahan peraturan dari PP 5 2021 ke PP 28 2025 itu tentu berdampak ke sistem yang kita pakai secara nasional untuk melakukan pelayanan perizinan berusaha yaitu sistem OSS. Nah saat ini masih banyak kendala karena sistem juga masih dalam tahap penyesuaian. Ini masih terus diperbaiki, terus ya. Oke. Selain itu kan belum semua aturan turunan dari PP tersebut seperti peraturan menterinya kan terbit, sehingga untuk pelaksanaan di lapangan juga masih banyak kendala, masih menunggu aturannya terbit, aturan turunannya terbit. Tapi kami di DPMP-TSP kami tetap melakukan pelayanan, melakukan pelayanan perizinan apabila dalam pelayanan tersebut ada kendala seperti misalnya sistemnya tiba-tiba tidak bisa diakses, atau misalnya berhasil terbit tapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan semestinya kami tetap melakukan pelayanan dan kami bantu untuk follow up ke helpdesk OSS untuk menyelesaikan permasalahan para pelaku usaha dalam masa penyesuaian dari PP 5 ke PP 28 ini. Seperti itu. Kalau dari penjelasan ini kan terlihat sekali sering mengalami diminta bantuan sering sekali ya Mbak Nurul ya kayaknya ya. Pakar banget ya kayaknya ya. Ini loh Mas masalahnya ini loh. Salah satu primadona di DMPTSP. Teruji. Iya, artinya yang banyak berinteraksi dengan pemohon ya Mbak Nurul ini mungkin ya. Tim pelayan. Tim pelayanan. Oke. Sabar ya Mbak ya. Iya. Harus Bismillah. Sabar dan selalu tersenyum. Selalu tersenyum ya. Yang jelas selalu tadi Mas, Kolaborasi ya. Dengan pimpinan maupun dengan dinas-dinas teknis yang lain. Kalau Pak Aziz bilang Mbak harus tersenyum, jenengan juga harus bilang sama Pak Aziz, Pak yang penting ada kopi. Gitu. Baik, terima kasih sahabat Gemilang untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui layanan WA di 081578968968. Ada beberapa penanya yang sudah masuk. Yang pertama langsung kita akan sapa. Selamat pagi Bu Isti di Magelang. Ini nanti siapa yang ingin menjawab jangan tekan tombol ya karena ini bukan kuis ya. Tombolnya nggak ada juga ya. Bu Isti di Magelang, selamat pagi, terima kasih Anda sudah mengirimkan WA di kesempatan kali ini. Saya memiliki usaha di bidang catering. Jika ingin berkonsultasi tentang perizinan, apakah saya bisa meminta bantuan dari DPMPTSP? Kebetulan saya agak gaptek teknologi karena usia saya yang sudah tua. Monggo, silahkan Pak Haji sendiri atau Mbak Nurul atau Mas Haji? Yang ibu-ibu. Oh, yang ibu. Oh iya, biar. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Woman to woman. Yes. Ya. Isti di Magelang ya. Jadi Bu kalau jenengan mau usaha catering bisa datang ke kami di kantor kami di DPMPTSP Jalan Soekarno-Hatta nomor 20 Kota Mungkit atau depan Puskesmas Kota Mungkit, samping PLN Borobudur. Monggo datang mawon pada hari dan jam kerja tadi yang sudah saya sebutkan, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3. Nanti kalau untuk catering syaratnya cukup mudah Mas. Kalau usahanya perorangan cukup membawa KTP sama nomor WhatsApp yang aktif atau email aktif. Oke, KTP atau nomor WA atau email. Oke. Oke, HP ini diastong nggih, soalnya nanti ada kode verifikasi yang masuk. Di situ. Ya, oh. Jadi cukup KTP sama nomor WhatsApp. Cukup mudah kan Mas? Kalau misalnya nanti dia berbentuk badan usaha seperti misalnya CV, PT, koperasi dan sebagainya, monggo datang bawa akta pendirian perusahaan atau akta perubahan kalau ada, kemudian pengesahan akta atau AHU dari Kemenkumham, Kemenkum ya sekarang ya Kemenkum, iya. Kemudian selanjutnya membawa KTP, maksudnya KTP direktur, kemudian membawa NPWP perusahaannya, kemudian NPWP direkturnya, sama email perusahaan dan nomor WhatsApp yang aktif. Oke. Ya. Terus secara tambahan karena sekarang di PP 28 ini membutuhkan surat pernyataan yang ada meterainya, jadi ngasto meterei 10.000 jangan lupa. Bawa materai 10.000. Jadi untuk Bu Isti ini di bidang catering, jadi tadi KTP, nomor WA sama email. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang perlu saya tegaskan, verifikasinya itu nanti dikirimnya via SMS atau email atau WA? WA Bu. Kalau WA-nya aktif bisa pakai. Nah, jadi misalnya nomor Anda secara seluler itu sudah tidak aktif ya, tidak bisa menerima SMS ya, itu masih bisa menggunakan nomor WA. Biasanya kan seperti itu. Iya. Di lapangan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nurul, Bu Isti, itu dia jawabannya dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Langsung datang aja ke DPMPTSP ketemu Mbak Nurul. Tapi jangan lupa kalau di mejanya sudah ada kopi, jenengan baru bisa. Ya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Ada Mas Usman, ada Mbak Septi, dan juga ada 834 tanpa nama, tapi kita harus break sejenak. Nanti kita akan teruskan pertanyaan ini. Dan terima kasih sahabat Gemilang yang sudah mengirimkan pertanyaan, tapi sabar dulu, setelah ini insya Allah akan kita jawab satu per satu. Tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Awas. Minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, Anda masih stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada Dharma Wijaya yang akan terus menemani Anda di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Kali ini bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang terkait tentang pelayanan perizinan berusaha untuk mendukung investasi di Kabupaten Magelang. Dan kita sudah sampai di sesi yang terakhir, masih bersama Pak Aziz Amin Mujahidin, Bang Ibnu Pangesti Aji, dan juga Mbak Nurul Latifah. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang tadi sudah dikirimkan melalui WA di 081578968968. Dan untuk yang belum bisa terjawab hari ini, mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu, kami belum dapat menjawab semua pertanyaan. Dan untuk Anda yang pengen lebih jelas lagi, silahkan sekali lagi seperti apa yang tadi dikatakan Mbak Nurul, Anda bisa langsung datang ke kantor DPM PTSP Kabupaten Magelang. Pertanyaan yang kedua ini datang dari Mas Usman. Oh, betul, Mas Usman yang ada di Kota Mungkit. Bagaimana proses pengurusan izin apotek kesehatan? Monggo, siapa? Yo. Ya. Oh, Pak Aziz, silahkan, monggo. Jadi kalau bicara tentang
proses perizinan apotek ya, kita tidak bisa lepas dari wilayah atau tempat. Jadi yang pertama itu perlunya rekomendasi tata ruang. Ini bisa sounding ke OPD teknis di PUPR. Kemudian juga harus dilengkapi dengan proses dokumen lingkungan. Melalui AMDALNet bisa berkonsultasi dengan DLH atau langsung DPM PTSP itu sendiri. Kemudian baru izin bangunan. Dan setelah izin bangunan terbit, ya kita proses izin apoteknya melalui OS ini. Ya, tentu hal itu juga dikomunikasikan kepada OPD teknis dan akan dilakukan visitasi langsung oleh Dinkes. Ini langkah sementara selama ini seiring dengan menunggu penyempurnaan penyesuaian implementasi PP nomor 28 tahun 2025 itu sendiri. Begitu Mas Dharma. Artinya konsultasi ke DPUPR terkait apa namanya tadi? Rekomendasi ya. Kemudian ada juga dokumen lingkungan atau AMDALNet. Itu bisa di DLH atau bisa langsung ke sini? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya. Bisa ke sana, bisa ke sini. Bisa saja kita komunikasikan. Ya. Mas Usman itu yang harus jenengan lakukan. Jadi koordinasi dengan DPUPR atau juga bisa langsung ke sini nanti biar langsung diarahkan untuk nanti setelah syarat itu ada kemudian nanti dilakukan visitasi oleh Dinkes sambil apa namanya proses itu berjalan gitu ya Pak ya. Dan semoga ini juga bukan hanya Mas Usman sendiri. Mungkin ini juga sangat bermanfaat untuk orang lain yang ingin melakukan usaha yang serupa. Misalnya untuk pendirian apotek tidak hanya di Kota Mungkit atau tidak hanya di Mungkit, tetapi bisa di mana saja syaratnya sama ya. Siap. Terima kasih Pak Aziz. Jawabannya semoga bisa menjawab pertanyaan Mas Usman. Selanjutnya tanpa nama, hanya nomor. Saya punya usaha rumahan dan sudah memiliki NIB, apakah saya harus melaporkan usaha saya? Mas Aji, siap. Satu persatu. Kayaknya wajah-wajahnya lebih siap Mas Aji. Silakan Mas Aji. Terima kasih kepada tanpa nama ya. Tanpa nama. Tanpa nama. Jadi setiap pelaku usaha yang sudah mendaftarkan kegiatan usahanya di dalam OSS RBA itu terkena kewajiban laporan. Cuman khusus yang tanpa nama tadi, kalau skala usahanya itu adalah mikro, dia dikecualikan begitu. Nah, mikro itu adalah modal usaha di luar tanah dan bangunan itu 0 sampai 1 miliar. Itu masih disebut mikro. Iya. Jadi Bu atau Pak yang tanpa nama tadi modal Anda berapa? Ya, kan gitu. Kalau masuk kategori mikro, modal 0 sampai 1 miliar, itu tidak ada kewajiban laporan. Tidak ada kewajiban laporan. Nah, kemudian kalau skalanya adalah kecil, kecil itu 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Itu punya kewajiban laporan. Laporan itu dilaksanakan secara semester. Jadi semester dalam 1 tahun berarti 2 kali. Semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu dilaporkan di tanggal 1 sampai 15 Juli. 1 sampai 15 Juli, Itu laporan Januari sampai Juni ya. Ini semester pertama ya. Kemudian semester 2 itu laporan Juli sampai dengan Desember itu dilaporkan 1 sampai 15 Januari tahun berikutnya. Oh, jadi bukan di Desember tapi di Januari ya. Itu adalah kewajiban laporan untuk yang kecil ya. Kemudian kalau yang menengah dan besar, menengah besar itu berarti modal usahanya adalah lebih dari 5 miliar. Lebih dari 5 miliar. Lebih dari 5 miliar itu kewajibannya triwulan. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Jadi kalau kewajiban triwulan 1 itu berarti dilaporkan di 1 sampai 15 April. Nah, kalau triwulan 2 1 sampai 15 Juli. Kemudian triwulan 3 1 sampai 15 Oktober. Triwulan 4-nya 1 sampai 15 Januari tahun berikutnya. Gitu. Jadi kewajiban laporan kegiatan penanaman modal ini nantinya akan diverifikasi oleh BKPM, oleh DPM PTSP Provinsi dan DPM PTSP Kabupaten yang nantinya
hasil laporan penanaman modal atau investasi itu akan terangkum dan tercatat begitu secara nasional atau secara di level provinsi atau di kabupaten. Jadi angka yang tadi disampaikan Pak Aziz di awal 1,1 itu adalah hasil dari laporan pelaku usaha. Oke. Jadi pastikan dulu modal Anda berapa. Kalau Anda termasuk di mikro, artinya Anda dikecualikan. Tidak harus laporan. Ada kewajiban laporan. Oke, seperti itu semoga bisa menjawab. Dan sekali lagi kalau memang Anda ragu dan masih butuh pertanyaan atau butuh konsultasi lebih dalam, silahkan sekali lagi saya himbau Anda untuk bisa langsung datang ke kantor DPM PTSP Kabupaten Magelang. Di sesi yang terakhir, Pak Aziz. Ya, siap. Closing statement atau mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat di Kabupaten Magelang terkait pelayanan perizinan. Silakan Pak Aziz. Terima kasih. Jadi khususnya untuk pelaku usaha ya, saya mengajak mari berinvestasi dengan tertib dan berizin. Pemerintah Kabupaten Magelang via DPM PTSP siap menjadi mitra dalam setiap langkah usaha Anda. Dan untuk teman-teman ASN, khususnya di dalam tim pelayanan, ini mari kita tingkatkan kompetensi, literasi, dan selalu upgrade terhadap regulasi-regulasi yang ada. Harapannya mari kita terus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, insya Allah yang kita lakukan menjadi catatan ibadah dan pengabdian kita semuanya. Amin. Kita juga bukan sekedar memproses izin, tadi selalu saya katakan, tapi kita sedang membantu membuka kesempatan kerja, menggerakkan ekonomi, dan endingnya sekali lagi mensejahterakan masyarakat bersama-sama. Begitu Mas Dharma. Oke, endingnya ini yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pak Aziz, terima kasih waktunya di kesempatan kali ini, luar biasa. Mas Aji juga terima kasih. Mbak Nurul, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kami di program Jamus Gemilang. Memang dari apa yang sudah kita obrolin ini, tentu kita bisa belajar bahwa pelayanan perizinan berusaha ini bukan hanya urusan urusan administrasi, iya kan? Tetapi juga ini merupakan strategi kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah tentunya ya. Dan semoga DPM PTSP terus menjadi garda terdepan dalam mendukung investasi. Dan ini sejalan dengan sabta cipta dan juga visi misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang, yaitu anyar, gres, anyam, aman, nyaman, religius, unggul, dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan. Dan sahabat Gemilang, demikian tadi program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama dengan DPM PTSP Kabupaten Magelang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha untuk mendukung investasi di Kabupaten Magelang. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam terkait proses perizinan, silahkan Anda bisa datang langsung ke DPM PTSP Kabupaten Magelang. Dharma Wijaya undur diri, terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian Anda. Kita jumpa lagi di program Jamus Gemilang di episode berikutnya. Tetap stay di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Dadah. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.